Halo, salam sehat bagi semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suparman selaku Pak Dukuh Karangpatihan karena telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan edukasi kepada warga khususnya ibu-ibu di Dukuh Karangpatihan. Sebelum memulai saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Danerico Fernandes, saya dari kelompok 2 di KKN Reguler UKDW tahun 2021. Jadi judul yang saya ambil ini adalah strategi pengelolaan keuangan di masa pandemi. Nah, sebelum kita mengetahui apa aja strategi pengelolaan keuangannya, lebih baik kita mengetahui dulu apa arti dari pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan itu adalah aktivitas mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini ternyata tuh sangat mempengaruhi semua orang, termasuk kita semua ini yang telah menjalani pandemi ini. Dan setelah saya rangkum ini ternyata ada 3 masalah utama. Yang pertama ini adalah pendapatan menurun. Nah, bagaimana pendapatan bisa menurun karena dari pandemi COVID-19? Contohnya ya, saya sebagai pelaku usaha. Nah, semenjak sekarang diberlakukannya seperti PPKM atau lockdown ini, ternyata pembeli-pembeli ini tuh menjadi berkurang dan intinya lebih seperti tidak lagi banyak seperti biasanya. Nah, karena tidak banyak seperti biasanya ini menyebabkan pendapatan kita menjadi menurun. Ya, karena penjualan juga tidak sebanyak seperti biasanya. Lalu masalah yang kedua ini adalah pengeluaran menjadi meningkat. Kenapa pengeluaran bisa meningkat? Nah, ternyata tuh di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali pengeluaran tuh yang tak terduga dari biasanya. Nah, karena pengeluaran ini mengakibatkan pengeluaran kita ini meningkat. Lalu yang ketiga ini terjadi PHK besar-besaran yang meningkatkan jumlah pengangguran. Nah, jadi ada beberapa perusahaan juga yang mungkin mengalami kerugian atau apa. Nah, karena itu mereka melakukan PHK besar-besaran dan itu ternyata menjadikan masalah juga. Contohnya seperti meningkatkan jumlah pengangguran. Nah, jadi poin utama diskusi kita ini, mengapa sih kita harus belajar mengatur atau mengelola keuangan yang tepat, bagi di masa pandemi ini? Emangnya ada manfaatnya? Jelas ada dong. Nah, ini saya rangkum menjadi 2 tujuan utama ya, mengapa kita harus belajar. Jadi yang pertama, itu melatih untuk menjalankan pola hidup hemat. Nah, jika karena kita ini belajar pola hidup hemat, pastinya kita ini harus bisa meminimalkan pengeluaran yang biasanya kita kita misalnya lebih banyak belanja-belanja. Nah, karena pandemi ini bisa kita minimalkan supaya kita menjadi lebih hemat. Lalu yang kedua adalah memiliki perencanaan finansial masa depan yang lebih baik. Nah, ini kan bisa digunakan misalnya ibu-ibu ini ya, misalnya punya anak nih, kan pasti kan ada beberapa yang ingin menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang berikutnya. Contohnya, nah, kalau kita bisa mengatur keuangan dengan baik, pasti kita punya finansial yang bisa kita gunakan untuk anak kita, contohnya kita untuk kita biayai sekolahnya. Seperti itu contohnya ya. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas ini adalah bagaimana sih strategi mengatur keuangan di masa pandemi. Nah, karena ini bermanfaat, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa saja strateginya. Jadi yang pertama ini ada mencatat pendapatan dan pengeluaran bulanan. Jadi dari mencatat pendapatan itu tuh kita tuh menghitung seluruh pendapatan kita yang masuk dan mencatatnya. Mau dari uh, gaji dari penjualan lah, atau gaji dari bekerja dari mana, atau freelance lah, pokoknya semuanya kita hitung dan kita catat. Nah, setelah itu apa namanya? Kenapa kita perlu menghitung pendapatan kita? Nah, supaya kita itu tahu, misalnya selama sebulan ini kita catat. Nah, jika kita tahu kan, misalnya contohnya pendapatan bulan ini sekian. Nah, supaya kita tahu
pendapatan ini tuh bisa cukup untuk kita pakai untuk kita perbelanjakan untuk kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Nah, setelah kita mencatat rincian pendapatan, selanjutnya alokasikan pendapatan ini ke anggaran pengeluaran. Jadi, kenapa sih kita juga harus mencatat pengeluaran ini? Supaya kita ini tahu apakah pengeluaran yang kita keluarkan selama sebulan ini contohnya. Nah, itu tuh pengeluarannya apakah melebihi dari pendapatan kita. Nah, jika melebihi ini, maka ini kita harus bisa menentukan prioritas-prioritas yang kita butuhkan saat ini. Nah, jadi kita harus mengeluarkan uang tuh harus harus tahu apa aja yang menjadi prioritas kebutuhan kita apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini untuk pengetahuan umum aja karena dari tadi kita bahas tentang kebutuhan kan ya. Jadi ada 3 macam kebutuhan. Yang pertama ini adalah kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu tuh kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Nah, contohnya ada makan, ada minum, ada pakaian, dan tempat tinggal. Lalu yang kedua ini ada kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi setelah kebutuhan primer ini sudah terpenuhi. Jadi contohnya adalah rumah tangga seperti misalnya ada piring, sendok, garpu, atau lemari, kasur, itu bisa semua. Bisa juga tas, sepatu, topi. Yang terakhir ini kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier ini bisa disebut sebagai kebutuhan yang mewah ya. Contohnya kayak beli-beli untuk tas bermerek lah, atau sepatu bermerek yang mahal-mahal itulah. Lalu juga bisa kendaraan mewah, contohnya kayak mobil misalnya Alphard atau motor misalnya motor Ninja. Nah, di masa pandemi ini kita harus bisa meminimalkan pengeluaran yaitu dengan membeli kebutuhan primer yang sangat kita butuhkan, contohnya seperti makan dan minum dan lain sebagainya. Karena supaya kita bisa meminimalkan pengeluaran di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu strategi yang kedua ini ada sistem 50, 30, dan 20. Nah, ini saya jelaskan saja. Jadi ada 50 itu maksudnya itu 50% kebutuhan. Jadi kita menyisihkan 50% kita itu untuk kebutuhan primer. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kebutuhan primer itu bisa seperti makanan, minuman. Jadi 50% ini kita gunakan untuk kebutuhan kita. Lalu selanjutnya ada 30%. Itu maksudnya 30% itu keinginan. Jadi kita menyisakan 30% itu untuk keinginan. Contohnya seperti liburan, atau mungkin kita ingin makan-makan di resto yang mahal, atau ya pokoknya yang yang menjadi keinginan kita intinya. Nah, tapi kan di masa pandemi ini kan kita masih masa seperti sekarang lockdown ini kan pasti kan apa namanya 30% keinginan ini kan tidak terlalu kita perlukan. Nah, ada lebih baiknya jika 30% ini kita alokasikan ke dana darurat. Nah, ini selanjutnya akan kita bahas setelah ini ya. Lalu yang terakhir ini 20. Jadi 20 itu 20% tabungan atau cicilan. Jadi kita bisa menyisihkan 20% ini untuk tabungan atau bayar cicilan, misalnya ada biasanya cicilan rumah atau cicilan kendaraan dan lain sebagainya. Dan strategi yang ketiga ini adalah menyiapkan dana darurat. Nah, mengapa? Sebelum mengapa ya. Jadi maksudnya menyiapkan dana darurat ini kita tuh mengalokasikan uang yang biasa untuk kita jalan-jalan lah atau lain sebagainya, pokoknya nggak penting banget lah. Itu pokoknya dipakai untuk dana darurat. Nah, mengapa sih dana darurat ini tuh penting? Mengapa? Emangnya harus banget ya kita tuh menyiapkan dana darurat ini? Oh, kalau yang jelas pasti ini sangat penting sekali dong. Mengapa? Karena itu bisa mengantisipasi adanya pengeluaran tak terduga, apalagi di masa pandemi saat ini. Contohnya aja misalnya di masa pandemi ini pasti ada pengeluaran, contohnya anak-anak ya yang saat ini lagi sekolah online pasti harus ada untuk bayar kuota internet atau HP dan lain sebagainya. Itu jelas pasti pengeluaran tak terduga dong ya. Lalu juga misalnya untuk kesehatan, beli vitamin dan lain sebagainya supaya bisa tetap terjaga kondisi tubuhnya. Nah, ini kan kalau ada dana darurat kan jadinya kita bisa langsung kita pakai di saat-saat genting seperti ini contohnya. Nah, jadi poin-poin apa saja sih yang kita pelajari dari atas-atas ini yang dari kita
tadi bahas. Jadi poin-poin yang penting ini ada mencatat pendapatan pengeluaran. Jadi kita tuh meminimalkan pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan primer. Lalu yang kedua ini ada perencanaan keuangan itu yaitu yang menggunakan sistem 50-30-20, yaitu 50% kebutuhan, 30% keinginan yang saat ini mungkin tidak terlalu diperlukan jadi bisa dialokasikan ke dana darurat, dan yang terakhir adalah 20% yaitu bisa untuk biaya tabungan atau cicilan. Dan yang poin penting yang terakhir adalah menyiapkan dana darurat. Jelasnya ini untuk mengantisipasi pengeluaran yang tak terduga. Nah, begitu dari saya. Jika ada pertanyaan atau pendapat lainnya bisa hubungi saya lewat ID line Daniel Rico F. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas partisipasinya kepada warga juga dan ibu-ibu yang telah menyaksikan video singkat saya. Salam sehat selalu.